Kebakaran hebat kembali melanda pemukiman padat penduduk di Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu petang. Kobaran api seketika membesar dan melumat sejumlah rumah. Warga yang panik langsung bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api dengan terjun ke dalam kali. Meski warga telah berusaha keras melakukan pemadaman secara manual, namun banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah tak mampu dikendalikan. Menurut salah satu warga, api tiba-tiba muncul dari atap salah satu rumah dan langsung membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan rumah lainnya. Ada yang teriak-teriak, kata api, bukan asap, itu bukan asap, itu mah api, kata saya gitu. Sebelah yang belakang itu, pokoknya itu kita nggak tahu, ya kan, itu nggak tahu kompor, nggak tahu listrik, pokoknya judulnya katanya udah api aja. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, apakah akibat kebocoran tabung gas LPG atau konsleting listrik. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Jangan, terus. Dua orang pengendara motor berusaha mengejar mobil yang ditumpangi oleh anggota Satpol Pamung Praja Kota Medan di Jalan Karya Wisata Medan, Sumatera Utara. Dalam video singkat yang diambil dari dalam mobil, kedua pria tersebut sempat terlibat cekcok mulut dengan petugas Satpol Pamung Praja hingga berujung pada pelemparan batu ke arah mobil dan mengenai anggota Satpol PP Kota Medan. Tak terima menjadi korban pelemparan batu, para petugas Satpol PP ini pun berhenti. Aksi adu jotos pun terjadi di pinggir jalan hingga mengakibatkan sejumlah personil mengalami luka. Menurut Kasatpol PP Kota Medan, insiden ini terjadi usai anggotanya melakukan sosialisasi perda zonasi larangan pedagang kaki lima. Namun saat dilakukan sosialisasi terdapat penolakan yang berujung keributan antara warga dengan kepala lingkungan. Petugas Satpol PP yang ada di lokasi tersebut sempat melerai keduanya. Namun warga tak terima dan mengejar petugas usai selesai melaksanakan kegiatan. Tapi karena situasional di lapangan, sekali lagi saya katakan minta maaf, kami akan perbaiki personil kita juga ke depan. Dan begitu kita meninggalkan lokasi, kita dikejar dan dilempar dengan batu. Saat ini kasusnya tengah ditangani Polsek Deli Tua. Sementara untuk personil yang terlibat adu jotos dengan warga tengah dilakukan pembinaan internal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Empat orang pelaku tawuran yang menyebabkan mata seorang polisi tersiram air keras akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Pelaku MH, HR, LK, RA ditangkap di wilayah berbeda di tempat persembunyiannya usai melarikan diri. Dari pengakuan para pelaku, mereka menyiram air keras ke anggota polisi karena kesal aksi tawuran yang dibubarkan. Selain menyiramkan air keras, para pelaku juga dengan sadis menganiaya anggota polisi dan mitra polisi serta merampas sepeda motor yang digunakan korban. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inki Riwang mengatakan saat ini baik anggota polisi dan mitra polisi sudah dalam keadaan membaik meskipun harus menjalani rawat jalan. Pelaku membeli cairan air keras di sebuah toko dan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak hanya itu, para pelaku juga membuat akun media sosial berisikan konten tawuran dengan jumlah lebih dari 5.000 pengikut. Anggota tersebut dan mitra kepolisian ini masih menjalani perawatan jalan. Dan isi dari kegiatan-kegiatan cukup meresahkan, di mana mereka terindikasi kuat melakukan tawuran di daerah Jakarta maupun di daerah Tangerang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Seperti diketahui sebelumnya, Bribtu Fade Ramos dari Polsek Ciputat Timur dan seorang mitra kepolisian dilarikan ke rumah sakit akibat disiram air keras saat membubarkan tawuran di Jalan Cabe 1, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Akibat peristiwa ini, baik mata dan tubuh kedua korban mengalami luka yang cukup serius. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban kebakaran gelodok Plaza Aulia Belinda Kurafat tiba di rumah orang tuanya di Jalan Bontoduri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kerabat turut berdatangan ke rumah duka selain mengucapkan belasungkawa juga untuk menguatkan pihak keluarga atas kepergian korban.
Di rumah orang tuanya, jenazah akan diibadahkan sebelum nantinya diberangkatkan ke kampung halamannya di Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Di mata keluarga, kepergian korban menyisakan duka mendalam. Sebelum meninggal, korban masih sempat berkumpul bersama keluarga pada tanggal 3 Januari lalu untuk menghadiri acara lamaran kakaknya di Kota Makassar. Sejak 2017, korban merantau ke Jakarta. Awalnya, korban bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai swasta dan terakhir bekerja di konsultan hukum. Sementara jasad korban berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem. Korban menjadi salah satu korban peristiwa kebakaran Glodok Plaza saat diajak temannya untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Oke, rencana sebentar malam jenazah adik kami mau bawa ke Tanah Toraja, di mana nanti akan dimakamkan di sana bersamaan di tempatnya bapak di Tongko Sarapung, namanya Sangalla. Ketemu sama adik tanggal 3 Januari kemarin pas acara lamaran saya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin iNews melaporkan. Pemirsa, 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza telah berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiga korban tersebut adalah Cuki F. Raja, Aulia Belinda, dan Osima Yukari. Dari ketiga jenazah tersebut, jenazah Cuki Fitria Raja telah dibawa pulang untuk dikebumikan oleh keluarga di Pekanbaru, Aulia Belinda dikebumikan di Makassar, dan jenazah Osima Yukari akan dibawa pulang oleh sang ibu yang saat ini sudah terbang dari Hong Kong menuju Jakarta untuk nantinya dibawa dan dimakamkan ke Wonosari. Dengan demikian, saat ini masih ada 9 kantong jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi oleh dokter forensik. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama mengingat jasad yang ditemukan sudah tidak utuh. Sebagai informasi, pihak Rumah Sakit Polri sudah mengambil 30 sampel DNA for mortem dari 14 keluarga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya saat kebakaran Glodok Plaza melanda. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam saat terjadinya kecelakaan beruntun di Jalan Tol Ruas Boyolali, kilometer 481 Boyolali, jalur arah Solo, Jawa Tengah, Sabtu siang. Kecelakaan beruntun ini melibatkan bus, truk box, bermuatan telur ayam, dan minibus. Dalam video terlihat bus berwarna merah menghantam minibus dan truk box hingga ringsek. Kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini memakan hampir setengah badan jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Kecelakaan bermula saat 3 kendaraan melaju dari arah Semarang menuju Solo. Saat mendekati lokasi terjadi perlambatan arus lalu lintas karena ada mobil Arab yang mengalami kecelakaan tunggal. Diduga bus yang melaju cukup kencang tak bisa dikendalikan sang supir hingga akhirnya menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian ini, box truk mengalami ringsek hingga membuat muatan telur ayam berserakan di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Boyolali untuk kepentingan penyelidikan. Sesampai di TKP, tepatnya di KM 481, melihat sekitar 500 ke depan ada kejadian laka lantas dan semua kendaraan sudah mengurangi kecepatan, namun kita perkirakan untuk KBM bus yang berada di belakang itu remnya kurang berfungsi. Kecelakaan yang bertepatan pada momen libur panjang mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan panjang selama proses evakuasi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pada Sabtu malam, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini masih terpantau ramai karena diperkirakan hari Sabtu awal dari libur panjang ini diperkirakan menjadi puncak keberangkatan masyarakat menuju ke berbagai daerah dengan menggunakan transportasi kereta api. Dan memang sejak Sabtu pagi situasi di Stasiun Pasar Senen ini ramai sekali. Terbukti dari PT KAI Daop 1 yang mencatat jumlah kereta api jarak jauh yang dijalankan sebanyak 68 perjalanan dengan kapasitas sekitar 37.000 tempat duduk, dan yang terbanyak adalah Stasiun Pasar Senen dengan jumlah 21.668 tempat duduk yang sudah terjual, dan tingkat okupansi ini sendiri telah mencapai 100,5%. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa situasi di
stasiun Pasar Senen pada Sabtu malam, pemirsa. Meskipun memang ada beberapa wilayah yang mana jalurnya ini harus ditutup, yakni jalur Gubuk dan juga Karangjati karena adanya gangguan perjalanan akibat luapan air. Namun PT KAI Daup 1 Jakarta ini memastikan bahwa di sana setelah disiagakan ratusan petugas prasarana, kemudian juga alat berat serta material pendukung lainnya untuk menangani gangguan ini secara intensif sehingga jalur dapat segera digunakan kembali. Karena memang sebelumnya jalur ini sempat ditutup pada Jumat malam dikarenakan air yang kembali menguap dan terjadi gerusan di jalur antara stasiun Gubuk dan juga stasiun Karangjati ini. Dan untuk antisipasi juga dari PT KAI ini sudah dilakukan pengalihan jalur yang mana dari jalur Jember, Surabaya, Ketapang menuju ke Jakarta ini akan dilakukan pengalihan untuk memutar via jalur Berumbung, Bundi dan juga Sambringan. Dan untuk tujuan sebaliknya yakni Jakarta menuju ke Malang dan juga Surabaya ini nantinya harus memutar via jalur Berumbung, Solo dan Surabaya yang mana untuk waktu tempuh sendiri ini akan lebih lama 1 jam jika dibandingkan waktu biasanya. Dari Jakarta saya Aya Nufus Indra Purnama, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan Isra Miraj dan Imlek tahun 2025 mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi ini terlihat dari peningkatan arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski terpantau ramai lancar, namun jika diperhatikan lebih teliti, mayoritas kendaraan yang melintas ini merupakan plat B yang ingin berwisata di puncak. Pada Sabtu kemarin, sekitar 24.000 kendaraan naik ke arah puncak melewati Simpang Gadok dan 21.000 kendaraan lainnya turun dari puncak menuju Simpang Gadok. Guna mengurai kemacetan, sistem satu arah dan ganjil genap diberlakukan secara situasional hingga hari Rabu 29 Januari 2024 mendatang. Masyarakat pun diimbau agar pergi sesuai aturan ganjil genap dan cek kendaraan agar senantiasa prima. Dari Bogor, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, Laksana, iNews melaporkan. Momen libur panjang Isra Miraj dan Imlek 2025 tidak hanya membuat volume kendaraan meningkat di ruas jalan tol, namun peningkatan jumlah penumpang juga dirasakan di stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta Timur. Ribuan penumpang yang ingin bepergian atau berwisata ke Bandung memadati antrean stasiun kereta Wush di Halim. Antrean ini sudah mengular sejak Sabtu pagi di gerbang pengecekan tiket. Pada Sabtu kemarin, tiket keberangkatan di 24 perjalanan dari stasiun Halim tujuan Karawang, Padalarang, dan Tegaluar ludes terjual. Untuk melayani penumpang saat momen libur panjang, sebanyak 173.000 tiket keberangkatan pada periode 24 hingga 29 Januari 2025 telah disediakan oleh pihak KCIC. Bagi penumpang Wush diimbau tidak membuang tiket karena bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan promo di 23 destinasi wisata di kawasan Bandung dan Karawang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabtu pagi, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrean mengular di counter check-in penerbangan domestik. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang pesawat sudah terjadi sejak Jumat kemarin. Di hari Sabtu, bahkan jumlah pergerakan penumpang mencapai 174.200 orang atau naik 20% jika dibandingkan hari biasa. Peningkatan jumlah penumpang dipicu adanya libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, sehingga masyarakat mendapat libur hingga 5 hari ke depan. Reti, salah seorang penumpang, mengatakan akan menikmati liburan di kota Solo bersama teman-temannya selama 5 hari. Mau jalan-jalan. Wih, kemana Mbak? Ke Jogja, Solo, sana pokoknya. Tapi juga lanjut kerja sih habis itu ke Surabaya sebenarnya. Ramai banget dari biasanya. Oh gitu ya. Harga tiketnya kemarin pas beli sih masih standar aja, nggak ada kenaikan dari sebelumnya. Normal ya.
Tujuan favorit wisatawan masih ke rute Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Robin Syanipardi. Yuk makan yuk. Kali ini saya lagi ada di kota hujan. Yang tak lain dan tak bukan adalah kota Bogor. Dan kebetulan saat ini tuh lagi hujan. Saya lagi mau cari makanan yang pedas berkuah. Kira-kira apa ya? Coba ikutin saya. Wah, hashtag gak enak gak usah bayar. Mie ayam coet Bogor. Wow, mie ayam, I like it. Tapi tunggu dulu. Ada lagi nih. Bakso muncung. 25.000 satu mangkok, ambil sepuasnya. Kayaknya ini adalah tempat yang cocok buat saya makan. Selambut saya sudah lepek, saya sudah kedinginan, saya mau coba yang hangat, ada mie ayam dan bakso. Kita sikat. Halo Ibu. Oh ini namanya bakso muncung ya Bu ya? Yang ngambil sepuasnya ya? Iya, toppingnya kita beraneka macam-macam. Oh ini toppingnya macam-macam, ada Indomie, kuitiau, toge. Ini semuanya boleh dimasukin? Siap, boleh. Dari sini mangkoknya Bu ya? Ya silakan sendoknya. Oke, ini pencetnya? Oke, capit baik. dulu. Kita ambil. Kalau misalnya kan saya tidak habis, apakah ada hukuman di setrap atau Oh iya, kita kalau nggak habis ada 10.000 denda. Wah, dapat. Ya makanya harus habis. Tenang Bu, saya tidak pernah mubazir dalam soal makan. Iya, bagus. Iya, kita ambil ya. Oke, sepertinya sudah mulai penuh nih. Berarti ini nggak boleh jatuh ya Bu, syarat utamanya ya, Bu, ya. Kalau sudah jatuh berarti tandanya sudah stop, harus tidak boleh diambil lagi ya Bu. Betul. Oke, berarti waktunya sudah habis karena baksonya jatuh. Kuahnya sebelah sana. Baksonya pas mantep banget tuh, top. Wah ini sih porsi penuh banget pemirsa ya, saya sampai tumpah-tumpah gitu. Sangwan juga kita bisa. Oh ini dapat free? Ya free sangwan. Oh di sini berarti pemirsa untuk makan bakso dapat free sangwan. Sangwan. Bu, ya. Kalau untuk mie ayamnya saya bisa dapatkan di mana ya Bu? Soalnya tadi saya baca ada mie ayam dan bakso gitu. Sebelah. Oh ke sebelah? Iya. Oke siap. Saya coba ke tempat makan dulu Ibu. Kita bisa makan? Yuk makan yuk. Oke Mirsa, baksonya sudah siap di meja makan dan saya masih penasaran sama mie ayam coetnya. Coba kita tanya-tanya. Silakan Kak. Kak. Mas, iya. Oh, ini mie ayam coet ya? Iya benar. Apa ya coet tuh? Mie ayam coet itu kita disajikan dengan coet. Coet itu dari tanah liat. Iya ya. Jadi kalau hot plate itu kan dari batu ya. Kalau kita khusus dari spesialnya dari tanah liat. Oh berarti disajikan di dalam coet. Wah ini baru baru lagi nih. Liat. Ada menu spesialnya dari menu spesialnya itu mie ayam coet tom yum. Wah itu best seller kita. Oke, saya makin penasaran. Saya mau satu karena saya mau makan bareng bakso saya. Boleh, silakan. Oke, saya tunggu di sana. Silakan. Oke, terima kasih. Ikutin saya terus. Oke, terima kasih kakak. Oke, saya siap menyantap. Tapi kita coba intip dulu mie ayam coetnya. Wah, masih berasap-asap ya pemirsa. Ini kayaknya wanginya tom yum banget. Tapi kita tutup dulu, karena kita mau coba baksonya dulu. Ini bakso muncung. Muncung tuh kayak munjung gitu ya kayaknya. Jadi baksonya banyak banget. Saya pesan ada bakso gorengnya, tadi saya ambil sebanyak-banyaknya sampai tumpah-tumpah. Karena memang syaratnya ketika sudah tumpah, baksonya stop untuk diambil. Karena di sini free nasi diberikan. Ini baksonya melimpah banget ya. Wah, sepertinya mereka bergrilnya di dalam. Wah, sampai tumpah-tumpah. Ini saya pindahin aja dulu untuk ditemani nasinya. Kita coba dari baksonya dulu pemirsa, penasaran. Apa hanya cuma sekadar banyak aja? Kita coba. Yuk, makan yuk. Ternyata walaupun baksonya banyak, penyajiannya banyak gini, bukan sekedar kaleng-kaleng ya, nggak kayak cuma tepung-tepung aja. Tapi daging sapinya tuh berasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata.
Karena rasa bakso patinya ini berasa banget, kenyalnya pas. Dari segi kuahnya ini mantap, kaldu ayamnya juga berasa. Dan di dalam tuh ada bakso kecil, bakso gede, dan saya tadi coba ada kikilnya beserta tahu-tahunya pemirsa. Gak main-main, ini enak banget. Boleh datang ke sini untuk makan ini. Cuma 25.000, bisa ngambil sepuasnya. Ada syaratnya, kalau nggak habis nanti ada denda yang dikenakan. Tapi kalau kayak gini nggak mungkin dong, saya nggak habis. Biar nggak lama-lama lagi kalau habisin ini, biar nggak kena denda. Yuk, makan yuk. Lambung kiri saya sudah terisi, kita harus isi lambung kanan saya biar nggak miring gini jalannya. Bakso kita geser dulu. Ini dia mie ayam coet. Wah, oke, ini dia best sellernya dari mie ayam coet ini. Masih ngebul ternyata karena ditaruh dalam coet, jadi hangatnya tetap terjaga. Kayaknya dia kenyal-kenyal karena saya pencinta mie. Jadi kalau ngeliat mie itu kayak Kita lihat sopan pertama yang akan saya makan dengan rasa mie ayam tom yum coet. Yuk, makan yuk. Benar dugaan saya pemirsa, tekstur mie-nya tuh lembut, kenyalnya dapat, dan rasa tom yum-nya itu tom yum banget. Beneran tom yum. Biasanya kan kalau mie ayam tom yum tuh cuma mungkin bentuknya aja tuh ada kayak tom yum. Tapi ini berasa makan tom yum tapi dengan sajian mie. Dan yang paling unik, dia disajikan di dalam coet ini nih. Pemirsa, saya coba lagi dengan suapan selanjutnya. Saya kesurupan kalau makan mie lah pokoknya. Nggak lupa, mie ayam harus ada topping ayamnya. Dan bener, ada ayamnya juga. Bukan sekedar nama mie ayam. The best, recommended banget. Di Bandungan, di Bogor Selatan. Datang ke sini dan worth it banget. Mie ayam coet tom yum ini cuma Rp21.000. Nggak nguras kantong. Bisa ngisi kehangatan di tengah kedinginan hujan-hujan di kota Bogor, pemirsa. Saya mau lanjut makan. Yuk, makan yuk! Ulang tahun baru Imlek yang tinggal menghitung hari, warga yang merayakan Imlek mulai bersiap. Selain membeli pernak-pernik khas Imlek, warga etnis Tionghoa juga mencari kudapan untuk disajikan atau diberikan pada sanak keluarga dan rekan-rekan saat Tahun Baru Cina datang. Di Medan, Sumatera Utara, penjual kue bakul meningkat pesat penjualannya. Omsetnya bahkan naik hingga 50% dari hari biasa. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue bakul yang dilapisi daun pisang agar wangi serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam, membuat produksi rumahan di Jalan Dewa Ruci ini menjadi buruan warga etnis Tionghoa. John Halim, pemilik rumah produksi kue bakul ini, dibantu karyawannya dapat membuat 200 kue bakul berbagai ukuran setiap hari. Di sini istimewanya kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul. Untuk tahun ini kita pengiriman ada sampai ke Bali, dari Jakarta, Surabaya, Bali. Satu kue bakul dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp95.000 tergantung ukurannya. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban, harmonis, dan juga kebersamaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Insiden kejahatan dialami pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Gelandang Oxford United ini menjadi korban kriminal yang diduga terjadi di Inggris, di mana kaca mobilnya dipecahkan maling dan tas yang ada di dalam mobil hilang. Dilansir dari akun TikTok @post_suka-suka, terlihat kaca belakang sebelah kiri mobil pecah.
Dan dari sanalah pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri diketahui sedang berada di Inggris tengah berkarir dengan klub Oxford United yang kini mentas di Liga Kasta 2 Inggris atau Elf Championship. Ia dikontrak selama 2 tahun sejak 19 Agustus 2024. Di awal pekan, warga DKI Jakarta dihebohkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 yang menuai polemik lantaran salah satu poin penting yang diatur dalam Pergub tersebut mengizinkan ASN pria berpoligami. Keputusan pemerintah Provinsi Jakarta yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian ini langsung menuai kritik dari banyak pihak. Termasuk artis sekaligus anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Kepanikan terjadi saat banjir bandang tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga di Kecamatan Petung Triyono, Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir bandang yang terjadi usai hujan deras dengan durasi panjang ini kemudian disusul dengan bencana tanah longsor yang menewaskan 17 orang serta 9 orang dinyatakan hilang. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Kasimpar, di mana sejumlah rumah tertimbun material longsor dan banyak mobil yang tengah melintas terseret dan terperosok ke area sawah. Kabar memalukan kembali muncul saat beredar video pengakuan seorang warga asing asal Kolombia yang mengaku diperas oleh oknum polisi saat melapor menjadi korban penjamretan ponsel. Alih-alih mendapat bantuan, turis wanita ini mengaku malah dimintai uang sebesar Rp200.000. Atas viralnya pengakuan si turis tersebut, Propam Polda Bali telah memeriksa Aibtu GKS dan Aibtu S, personil SBKT Polsek Kuta yang diduga menerima uang dari pelapor. Pemirsa, Presiden Prabowo mengikuti upacara penyambutan resmi dari pemerintah India dalam agenda kunjungan kenegaraan di Istana Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India. Presiden Prabowo disambut Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam lawatan itu, Prabowo mengapresiasi atas undangan dan menilai India adalah sahabat yang sangat baik dan merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Presiden Prabowo kemudian bertolak ke makam Rajhat Memorial untuk memberikan penghormatan ke Bapak Bangsa India, Mahatma Gandhi. Usai meletakkan karangan bunga dan menaburkan bunga serta mengheningkan cipta, Prabowo kemudian menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi sebagai pemimpin yang hebat bagi seluruh umat manusia. Taman Mini Indonesia Indah punya banyak daya tarik sehingga setiap akhir pekan dan musim liburan tiba selalu ramai pengunjung. Salah satunya air mancur Tirta Cerita. Ya, duduk-duduk santai di taman sambil menikmati pertunjukan air mancur menari menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk mengisi hari libur bersama keluarga. Apalagi disediakan juga tempat untuk bermain anak dan olahraga di sekitarnya. Jadi semua anggota keluarga bisa menikmati beragam aktivitas yang berbeda di satu tempat yang sama. Karena orang-orang pasti udah pada keluar kota semua ya, jadi kita pengen stay di Jakarta biar lebih tenang gitu aja. Nyari tempat yang outdoor ya buat anak-anak. Iya. Kayaknya di Jakarta jarang tempat outdoor. Selain Taman Mini, lokasi favorit liburan lain di Jakarta, apalagi kalau bukan Taman Marga Satwa Ragunan. Di hari libur seperti kali ini, tak hanya pengunjung dari Jabodetabek yang datang, tapi juga dari banyak kota, bahkan pulau lain. Aktivitas pengunjung di sini tak jauh-jauh dari menghabiskan waktu bersama keluarga. Berjalan santai, bersepeda, dan tentunya melihat beragam flora dan fauna koleksi Taman Marga Satwa Ragunan. Kita kebetulan dari Karawang, lagi liburan sekolah lumayan 3 hari, jadi kita coba refreshing ke sini nyari yang suasana baru gitu. Pada periode 27 Januari hingga 2 Februari 2025, Taman Marga Satwa Ragunan buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Taman Mini dan Taman Marga Satwa Ragunan,
Dufan Ancol juga jadi tempat hiburan favorit. Tak heran, sepanjang hari kemarin tak kurang dari 3.500 pengunjung mengunjungi Dufan untuk menikmati berbagai wahana di dalamnya. Khusus menyambut Tahun Baru Imlek, ada penampilan tarian tradisional barongsai. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kota di Indonesia seperti Sukabumi, Makassar, dan juga Padang. Diperkirakan hari ini akan menjadi hari puncak keramaian di Dufan. Karena hingga kemarin sore saja sudah ada 5.000 tiket yang dipesan. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Indra Purnama, iNews melaporkan.